Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Raden Ahmad Irsa Ihsan dengan NIM C0D019021. Saya dari Prodi Perpajakan F 2019 dengan dosen pengampu yaitu Pak Wirni Eka Putra, SE MSI. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pajak PPN yang timbul dari piutang, perlakuan pajak pada piutang tak tertagih, dan perlakuan pajak pada persediaan. Maka di sini teman-teman, kita akan mengambil penjelasan itu apa itu PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Apa saja objek pajak PPN? Yang pertama, itu penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan yang terakhir adalah ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Berapa tarif PPN? Di sini tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7. Yang pertama adalah tarif PPN adalah 10%. Yang kedua, untuk tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Yang ketiga, tarif pajak sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan yang paling tinggi sebesar 15%, sebagaimana diatur oleh pemerintah. PPN yang timbul dari piutang pajak. Piutang pajak atau bisa disebut juga uang muka pajak merupakan pajak-pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain atau yang dibayar sendiri oleh perusahaan yang dapat diperhitungkan dengan pajak yang terutang pada saat pengisian SPT tahunan. Ya, untuk jenis ini salah satunya adalah pajak pertambahan nilai masukan atau PPN masukan. Pajak masukan atau PM atau fed-in adalah PPN yang dibayar ketika membeli barang atau jasa. Perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. Untuk perlakuan perpajakan pada umumnya, cadangan atau pengisian piutang ragu-ragu atau allowed for bad debt tidak diperbolehkan untuk semua industri, hanya industri tertentu saja yang diperbolehkan untuk menentukan dana cadangan piutang ragu-ragu, yaitu perusahaan perbankan, perusahaan asuransi, dan perusahaan pembiayaan seperti perusahaan leasing. Jadi di dalam pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPH, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan memenuhi syarat tertentu dapat dibebankan sebagai pengurangan penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Dan definisi piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya, yang nyata-nyata tidak padat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan maksimal atau terakhir oleh wajib pajak. Perlakuan pajak pada persediaan jika rusak. Melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, Pasal 12 Ayat 2, atas barang kena pajak yang musnah atau rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi, baik karena di luar kekuasaan pengusaha kena pajak atau keadaan kahar, tidak mengakibatkan dilakukan penyesuaian pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang telah dikreditkan atau yang telah dibebankan sebagai biaya untuk peroleh barang kena pajak yang musnah atau rusak tersebut, menegaskan bahwa pajak masukan yang telah dikreditkan atas persediaan yang rusak karena di luar kekuasaan pengusaha kena pajak sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan lagi tidak akan dilakukan koreksi. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya Hikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.